Nah, perang di Timur Tengah sekarang mulai merambah ke medan perang Rusia-Ukraina. Iran sekarang mengancam Ukraina setelah serangan mematikan di Laut Kaspia, jalur perdagangan penting antara Iran dan Rusia. Teheran mengatakan Ukraina menargetkan sebuah kapal dagang yang membawa besi ke Iran, menewaskan satu pelaut dan melukai 3 anggota kru. Namun Kiev mengatakan mereka menyerang kapal-kapal yang membawa kargo militer Iran ke Rusia, bersama dengan sebuah kapal perang Rusia. Sekarang pejabat Iran memperingatkan bahwa Ukraina akan membayar harganya, membuka front berbahaya lainnya di antara kedua perang tersebut. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita ditemani oleh Katerina Lisunova, jurnalis Ukraina dan penasihat media di Ransom for Ukraine. Katerina, terima kasih banyak sudah bersama kami di I24 News hari ini. Saya akan menyampaikan, Iran mengatakan ini adalah kapal komersial yang membawa besi. Ukraina mengatakan kapal itu membawa kargo militer Iran ke Rusia. Apa yang sebenarnya kita ketahui tentang kapal ini? Mengapa ada pernyataan yang berbeda, bahkan tentang ke arah mana kapal itu berlayar? Pertama-tama, terima kasih sudah mengundang saya, Nicole, dan senang sekali bisa hadir secara langsung di sini bersama penonton Anda. Kembali ke pertanyaan Anda, sejujurnya secara objektif sebagai seorang jurnalis, dalam kasus ini saya juga hanya bisa menebak seperti Anda, karena dalam situasi seperti ini seharusnya ada investigasi internasional. Seharusnya ada badan internasional yang objektif, badan yang tidak terlibat. Pihak ketiga inilah yang akan menyelidiki hal ini. Badan ketiga ini bisa saja Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan lain yang dapat menyelidiki kasus ini secara objektif dan independen. Harus ada permintaan dari salah satu pihak. Dan jika Iran menyatakan bahwa tidak ada militer yang terlibat, itu adalah kapal tersebut tidak membawa senjata apapun ke Rusia dan bergerak ke arah yang berbeda dari yang diklaim oleh Ukraina dan Kiev. Dalam kasus itu, Iran bisa saja menjadi pihak yang meminta penyelidikan independen ini. Karena mereka tidak melakukan itu, menjadi pertanyaan besar apakah informasi mereka objektif. Selain itu, mari kita juga bisa merujuk pada sejarah. Kita tahu bahwa baik Iran maupun Rusia tidak pernah terkenal karena membiarkan badan independen menyelidiki kasus apapun dan membiarkan penyelidik independen berpartisipasi dalam kasus-kasus seperti itu. Jadi ini adalah pertanyaan besar lainnya. Apakah mereka akan pernah bersedia melakukan hal seperti itu agar para penonton kita tahu kebenaran sebenarnya? Siapa yang sebenarnya ada di kapal ini dan apa yang dibawa kapal ini? Pada saat yang sama, Iran tidak bisa secara objektif mengklaim sebagai pihak independen atau pihak ketiga dalam kasus ini. Karena sudah diketahui bahwa Iran mendukung Rusia sejak awal invasi besar-besaran. Iran menyediakan drone Shahed dan juga teknologi untuk drone Shahed yang saat ini terus-menerus siang dan malam menyerang target sipil di Ukraina. Hal yang sama juga berlaku untuk Rusia yang menurut informasi dari intelijen Amerika dan banyak sumber independen lainnya, telah memberikan intelijen kepada Iran. Informasi mengenai lokasi-lokasi Amerika, lokasi-lokasi tentara Amerika, atau posisi-posisi yang membantu Iran untuk menargetkan orang Amerika. Jadi secara objektif, Iran tidak bisa mengklaim independensi atau sebagai pihak ketiga. Dalam kasus ini, apakah kapal itu secara khusus terkait dengan target militer atau tindakan militer apapun yang seharusnya diselidiki oleh pihak independen? Dan jika Iran tidak meminta penyelidikan seperti itu, maka ada pertanyaan besar mengenai objektivitas dari informasi ini. Nah, di saat yang sama, Iran menyatakan bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan tanpa balasan. Tapi seperti apa sebenarnya kemungkinan balasan terhadap Ukraina? Itu pertanyaan yang bagus, karena mereka terlibat sejak awal dan mereka telah banyak membantu Rusia untuk menyerang Ukraina. Dan Ukraina menghadapi invasi besar-besaran ini. Dan sekarang kita sedang menghadapi sesuatu yang sering diulang-ulang orang akhir-akhir ini. Bahwa kita menghadapi perang yang sudah 5 tahun tidak bisa dimenangkan, Rusia sudah tahun ke-5 sekarang, meskipun mereka mengklaim bahwa mereka akan menyelesaikannya dalam 4 hari. Jadi, jika ada serangan atau yang disebut sebagai pembalasan, karena sebenarnya kita tidak bisa secara objektif menggunakan kata pembalasan dari pihak Iran. Ini menjadi pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya mampu mereka lakukan. Lakukan karena mereka sudah sangat terlibat. Dan juga mereka sendiri saat ini tidak berada dalam posisi terbaik. Jadi jika mereka terlibat, jika mereka membuka front line untuk diri mereka sendiri, itu sebenarnya bisa membahayakan mereka sendiri terlebih dahulu. Bagaimana dengan pesan yang bisa dikirimkan kepada Amerika Serikat, Katerina? Sebagai sekutu NATO, mereka cukup enggan membantu Presiden Trump secara militer melawan Iran. Apakah Ukraina bisa menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar?
Kami akan membantu Anda menghadapi Iran jika Anda membantu kami menghadapi Rusia. Ukraina sebenarnya sudah membantu, Amerika Serikat juga sudah membantu sekutunya. Dan Anda tahu tentang kesepakatan drone yang sudah dijalankan dengan banyak negara Timur Tengah yang saat ini sedang berusaha melakukan sesuatu terhadap aktivitas Iran dengan perang herang yang sedang terjadi saat ini. Jadi Ukraina sudah membantu dan selalu terbuka untuk membantu. Namun, yang sebenarnya ditunjukkan situasi ini, sekali lagi, adalah bahwa teknologi Ukraina, khususnya dalam peperangan drone, telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak ada tempat yang aman untuk aktivitas apapun yang bisa dianggap Ukraina sebagai penguatan militer bagi Rusia. Ini hanya menunjukkan kemampuan yang bisa diberikan Ukraina. Dan ini hanya menjadi pertanyaan bagi para sekutu, seberapa banyak mereka akan menggunakannya, seberapa banyak mereka akan berinvestasi di bidang ini. Tapi ini adalah contoh lain yang sudah pernah kita lihat sebelumnya tentang kemampuan Ukraina yang bisa digunakan Ukraina. Akankah Ukraina sekali lagi mengatakan hal itu? Itu pertanyaannya, karena hal itu memang sudah pernah dikatakan, itu sudah benar-benar terjadi. Baiklah, Katerina Lisunova, perspektif yang sangat bagus tentang apa yang sedang kita lihat terjadi di Laut Kaspia dan sekitarnya saat ini. Terima kasih telah bersama kami di I24 News. Terima kasih sudah mengundang saya.